Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu ada niat, ada berkat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk setiap anugerah, penyertaan, dan kehidupan yang kami rasakan dan kami nikmati hingga saat ini. Kami di dalam setiap rasa syukur kami Tuhan, kami pun hendak datang kepadamu, kami hendak merenungkan firman-Mu dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi sabda-Mu, boleh menjadi penguatan dalam hidup kami dan boleh menjadi tuntunan di dalam perjalanan kami mengarungi kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami dan membuat kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai dengan ayat 44. Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai dengan ayat 44. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan, merenungkan, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Teks yang kita baca pada hari ini sebenarnya secara garis besar itu sama seperti teks atau firman yang kita renungkan bersama pada ibadah minggu yang lalu, tanggal 25 Juli. Teksnya sama, yaitu tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Tapi bedanya adalah yang minggu kemarin diambil dari Injil Yohanes, dan yang sekarang ini kita renungkan bersama itu dari Injil Markus. Secara garis besar tidak ada yang berbeda atau hampir sama, yaitu Yesus yang kemudian memberi makan mereka semuanya. Kemudian ada sisa roti yang hasil dari yang setelah dibagi-bagikan itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, ada hal yang agak sedikit berbeda antara teks di dalam Injil Yohanes yang kita renungkan hari Minggu yang lalu dan Injil Markus yang akan kita renungkan saat ini. Saya tidak akan membahas tentang Injil Yohanes karena itu sudah kita renungkan bersama. Dan sekarang saya akan berbicara tentang Injil Markus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa di dalam Injil Markus saat ini, kalau kita sedikit flashback ke dalam perikop
atau perikop sebelumnya, ini sebenarnya ada kaitannya ketika mulai dari Yesus yang menyuruh murid-muridnya, mengutus murid-muridnya untuk pergi. Kan Yesus di perikop yang sebelumnya, di pasal 6 juga, itu Yesus mengutus ke-12 murid, ke-12 rasul begitu. Nah kemudian setelah mereka diutus, kemudian mereka pulang kembali kepada Yesus. Nah dalam kondisi pulang setelah diutus, berarti kan ada rasa capek. Karena seharian atau mungkin beberapa hari sudah bekerja. Dia sudah melakukan perjalanan dan kembali kan dalam kondisi yang capek, dalam kondisi yang butuh istirahat, butuh makan. Karena sepanjang perjalanan mereka bersama-sama dengan Yesus, orang selalu mengikuti kemana mereka pergi sehingga waktu untuk istirahat itu menjadi kurang. Nah, di teks ini terlihat bagaimana rasa tidak nyaman yang dimiliki oleh atau yang ditunjukkan oleh para murid. Karena waktunya mereka istirahat, harusnya mereka bisa istirahat. Tetapi karena banyak orang-orang yang datang ternyata, bahkan dikatakan mendahului Yesus dan rombongan, itu menjadi mereka tidak bisa istirahat karena ada banyak sekali orang. Ditambah lagi masalah yang kedua adalah selain mereka nggak bisa istirahat, orang-orang di situ juga butuh makan. Yang jumlahnya sekitar 5.000 tadi, itu juga butuh makan. Nah, mungkin ditambah dengan rasa capek tadi, rasa yang tidak bisa istirahat, kemudian respon yang ditunjukkan oleh para murid Yesus, ini nampaknya respon yang kesel atau respon yang jengkel. Sampai-sampai murid mengatakan kepada Yesus bahwa suruhlah mereka pergi. Ini sudah sunyi, sudah malam, saatnya kita istirahat, suruhlah mereka pergi, biar mereka bisa membeli makan. Tetapi yang menarik adalah justru respon yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus kemudian tidak mengatakan bahwa, oh ya sudahlah kalau gitu kita istirahat biar mereka pergi cari makan. Yesus mau menunjukkan sesuatu yang lain. Yang mau ditunjukkan Yesus adalah bagaimana Yesus ingin menyadarkan para murid, walaupun mereka dalam kondisi yang capek, walaupun mereka dalam kondisi yang kelelahan, tetapi harapan Yesus adalah mereka tetap punya niat, tetap punya kesadaran melihat kebutuhan yang dialami atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang pada waktu itu, yaitu makan. Dan ketika Yesus kemudian menyuruh murid-muridnya untuk harus berilah mereka makan. Kemudian menyuruh untuk mencari makanan begitu. Si muridnya mengatakan, "Loh, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar gitu." 200 dinar itu tidak sedikit. Kalau ya ini intermezzo saja bahwa 200 dinar katakanlah 200 hari kerja. Nah Bapak Ibu bisa menghitung sendiri kira-kira kalau satu hari kerja itu dapat upah berapa. Nah itu selama 200 hari itu 200 dinar. Tentu bukan uang yang sedikit tetapi jumlah uang yang sangat banyak begitu. Nah tetapi kemudian ada sebuah turning point, ada sebuah perubahan cara berpikir yang dimiliki oleh para murid. Yang tadinya mereka ingin mengusir, tetapi kemudian ketika Yesus menyuruh mereka untuk memberi mereka makan, akhirnya mereka mau mengeluarkan roti dan ikan yang ada pada mereka. Kalau di Injil Yohanes dikatakan dari seorang anak begitu. Tapi kalau di Injil ini kalau kita baca nampaknya roti dan ikan itu adalah bekal yang dimiliki oleh para murid. Nampaknya begitu. Akhirnya mereka sampai mau mengeluarkan ikan dan juga mengeluarkan roti itu. Nah, berarti kan ada sebuah perubahan kesadaran. Yang tadinya mau mengusir dan mau menutup mata dengan kebutuhan orang-orang yang ada, sampai kemudian muncul kesadaran bahwa ya udah, ini yang kami punya ini gitu. Ada kesadaran yang mau ditumbuhkan oleh Yesus dan kesadaran itu nampaknya juga kemudian diikuti, dibarengi oleh kesadaran yang juga muncul dalam diri para murid. Nah yang kedua adalah ketika kesadaran itu sudah muncul, tetapi yang menjadi persoalan adalah ini cuma ada 5 roti, ada 2 ikan. Nggak cukup, muncul masalah baru. Nah disitulah kemudian berkat Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja. Yesus mengubah, Yesus memberkati,
roti dan juga ikan, memohon berkat kepada Tuhan, roti dan ikan akhirnya bisa mencukupkan mereka semuanya. Nah, di sini kita belajar ada satu hal yang ingin kita semua pelajari di sini, bahwa ketika kita punya niat untuk memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, kita punya niat yang baik, kita punya kesadaran yang baik akan sesuatu, bahkan sesuatu itu adalah untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, maka pada saat yang sama niscaya Tuhan akan juga membagikan berkat-Nya. Ketika kesadaran muncul pada diri murid untuk membagikan makanan itu dan masalahnya makanan tidak cukup, Tuhan yang mencukupkan. Tetapi yang penting adalah pada kesadaran itu, kalau ada niat itu ada berkat. Dan itu terbukti pada teks yang kita baca tadi. Nah, seringnya yang kita alami atau yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita enggan untuk memunculkan kesadaran itu. Kita enggan untuk memunculkan niat itu. Begitu kelihatannya, aduh masalahnya kok berat ya, masalahnya orang itu kok kelihatannya kompleks ya, ya udahlah nggak usah, aku nggak mau ikut-ikut. Duh kok kayaknya nolong orang itu kok nanti hidupku jadi makin susah ya, udahlah nggak usah. Seringkali memunculkan niat pun menjadi sulit bagi kita. Padahal ketika kita mau niat untuk menolong mereka, punya niat yang baik akan sesuatu, maka pasti akan ada cara, akan ada jalan dari Tuhan, di mana Tuhan akan membagikan berkat-Nya di dalam dengan dasar niat yang kita mau tunjukkan itu. Apapun itu, misal kita mau memberi sesuatu, kita mau membagikan sesuatu yang kita punya. Saya membagikan ini kepada orang lain. Oh, sepertinya dia membutuhkan. Kemudian kita mikir bahwa, loh besok saya makan apa ya? Ketika kita sudah punya niat untuk memberikan sesuatu kepada orang, maka niscaya besok pun Tuhan juga akan memberikan berkat-Nya bagi kita. Yang penting adalah ada niat yang mau ditunjukkan, ada niat yang mau kita tunjukkan tentang sesuatu yang baik, bahkan untuk menolong kehidupan orang lain. Karena ketika ada niat, di situ berkat Tuhan juga terjadi. Amin. Marilah saat ini kita bersama menumbuhkan kesadaran kita bahwa kita pun tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan orang lain. Dan ketika kita punya niat untuk menolong, berkat Tuhan pasti terjadi di sana. Mari kita bersama menaikkan doa-doa kita dan memohon pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Banyak hal terjadi di sekitar kami Tuhan, banyak orang membutuhkan pertolongan kami, dan banyak orang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang pada dasarnya dan sebenarnya bisa kami tolong. Tetapi seringkali kami menutup mata, dan kami tidak peka, dan kami pun tidak mau menumbuhkan kesadaran dan niat yang tulus untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan itu. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami dan meyakinkan kami bahwa ketika kami punya niat yang baik untuk kami menolong saudara-saudara kami, maka berkat Tuhan pun juga akan terjadi di sana. Dan kami pun percaya itu Tuhan, kami mengamini itu, dan biarlah kasih-Mu yang memampukan kami dan menolong kami untuk terus dan terus membangun kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa secara khusus Tuhan bagi keluarga Ibu Sandra dari wilayah 2 yang pada hari Minggu yang lalu ayah terkasih telah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu di surga. Kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga Ibu Sandra, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka, memberikan keikhlasan bagi mereka. Dan biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menopang mereka di dalam setiap kelemahan mereka. Secara terkhusus juga untuk ibu yang saat ini juga masih dalam kondisi sakit, biarlah Tuhan memberkati juga, memberikan kekuatan baginya, memberikan pertolongan baginya. Sehingga ibu dari Ibu Sandra boleh merasakan kesembuhan, boleh merasakan kepulihan yang dari Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang oleh karena usia fisik semakin menurun dan mungkin ada hal-hal yang juga dirasakan di dalam pergumulan hidup mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, untuk Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Teje Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya ya Tuhan. Ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang hadir bagi orang tua kami ini Tuhan. Mungkin mereka merasakan kesepian di masa tua mereka, mungkin mereka merasakan banyak ketakutan, mereka merasakan banyak kekhawatiran, tapi biarlah kasih-Mu yang senantiasa menolong dan menopang mereka. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan orang tua kami ini, dan kami percaya Tuhan pun hadir menemani mereka di masa-masa tua yang saat ini mereka jalani dan mereka nikmati. Kami saat ini juga berdoa bagi saudara kami yang bergumul dengan proses penyembuhan dan proses pemulihan akan sakit yang mereka rasakan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresa, Saudari Hosi, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Ana Iritasari, Bapak dan Ibu Galang Fitra Wijaya, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Jody, Bapak Andreas, Bapak Stiantono, Bapak Larbadyo, keluarga Bapak Budi Agung Samudra, dan juga Saudara Yunan Widiatmoko. Biarlah Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami ini di dalam proses pemulihannya, Tuhan yang memberkati di dalam pergumulan yang mereka rasakan. Kami yakin juga Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah berhenti atas mereka. Dan biarlah kasih-Mu itu juga yang menyemangati mereka ketika mereka mulai merasakan putus asa, ketika mereka mulai merasakan capek di dalam proses pengobatan mereka. Tapi biarlah kasih-Mu yang senantiasa terus menyemangati mereka. Dan kami pun biarlah Tuhan boleh gugahkan hati kami, sehingga kami juga mau saling menopang saudara-saudara kami ini yang sedang bergumul dengan proses pemulihan dan penyembuhannya. Bapak, kami juga berdoa untuk kondisi pandemi yang masih kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang memberkati kami, memberkati setiap nakes yang bekerja dengan luar biasa. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka di dalam menjalankan setiap pelayanan mereka. Dan demikian juga kami berdoa untuk setiap kami, biarlah Tuhan yang berkati kesehatan kami, Tuhan yang berikan kesadaran bagi kami juga untuk kami dapat ambil bagian di dalam menghentikan virus pandemi ini Tuhan, situasi ini, supaya situasinya bisa semakin membaik. Ya Bapa, kami serahkan segala pergumulan kami, apapun yang kami rasakan Tuhan, berbagai hal yang kami alami dalam hidup kami, mulai dari pekerjaan, sekolah, dan apapun itu, biarlah Tuhan yang memberkati kami dan yang memampukan kami untuk kami dapat melewati setiap pergumulan kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami serahkan segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.